Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elisandi. Di video ini saya ingin menjelaskan apa sih itu tentang sistem operasi. Oke, kita mulai penjelasannya ya guys. Sistem operasi itu kayak program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi, membuat sistem komputer itu menjadi kayak nyaman digunakan itu. Tujuan itu kayak untuk kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Nah guys, lanjut untuk yang kedua, Sistem operasi itu OS sebagai interface antara user dan perangkat keras. Berarti kayak menyediakan mekanismenya kepada end user untuk menggunakan utilitas yang disediakan. End user itu tidak mau tahu akan detail proses yang melibatkan komputer, hardware, sehingga end user hanya berinteraksi via aplikasi-aplikasi yang disediakan. Nah, dilanjut juga di sistem operasi itu ada komponen-komponen kayak satu, manajemen proses, kedua, manajemen memori utama, ketiga, manajemen secondary storage, keempat, manajemen sistem atau I/O, kelima, manajemen berkas. Nah, dilanjut guys. Manajemen proses itu satu kayak frekuensi adalah keadaan ketika sebuah program sedang eksekusi. Kedua, proses membutuhkan beberapa sumber daya berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input atau output untuk menyelesaikan tugasnya. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen proses. 1. Pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dan sistem proses. 2. Menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Nah, dilanjut guys, manajemen memori utama. Memori utama itu adalah sebuah array yang besar terdiri dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau mungkin volatile. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen memori. Pertama, menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhannya. Lanjut dengan manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary atau storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas disk management. 1. Alokasi penyimpanan. Yang kedua, penjadwalan disk. Nah, di sini juga ada manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umumnya itu operasi input-output seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya penggunaan menggunakan operasi yang sama untuk membaca, menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi atau rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output ada dua.
Yang pertama, buffer. Buffer itu menampung sementara data dari ke perangkat input-output. Yang kedua, spooling. Melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien, kayak antrian dan sebagainya. Dilanjut juga ke manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan membuat berkas tersebut. Berkas juga dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen berkas itu ada 5. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan directory. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan directory. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary stores. Yang kelima, membackup berkas ke media penyimpanan dan permanen atau non-volatile. Nah, itu guys, dari beberapa penjelasan sistem operasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin penjelasannya lebih kurang efisien atau gimana. Ya, saya pribadi masih belajar. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.